Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opini Muklis, channel YouTube yang belum premium ya. Jadi kalau teman-teman lihat channelku pasti nggak ada iklannya, soalnya belum premium. Untuk hari ini saya mau bahas sedikit ya masalah donor plasma. Jadi di tengah pandemi ini tuh kemarin sebelum pandemi benar-benar sebelum sampai bulan November ini kan, di bulan-bulan April itu kan ada isu bahwa plasma darah ini bisa mengobati orang-orang yang terkena virus corona. Ya, hari ini saya mau mengulas masalah donor plasma itu. Kayak apa sih donor plasma itu ya? Pertama kan kita mau jelasin dulu ya mengenai pengertiannya dulu ya. Nah, kalau saya dapat informasi dari situs Halodoc itu menjelaskan bahwa plasma darah adalah bagian dari darah kita yang berisi antibodi. Plasma darah pasien yang sembuh dari COVID disinyalir bisa digunakan sebagai obat untuk mereka yang terinfeksi COVID-19. Nah, penelitian ini itu udah dilakukan oleh banyak negara. Di Indonesia juga udah dilakukan penelitian, dan itu juga sangat efektif. Contoh-contoh negara yang udah menerapkan ini itu seperti Cina, India, Amerika, Italia, dan Iran ya. Nah, untuk kasus plasma darah sendiri ini sebenarnya udah pernah dilakukan ya di kasus-kasus sebelumnya seperti virus MERS, Ebola, flu burung. Itu udah pernah dilakukan uji coba. Jadi kalau misal ada orang terkena Ebola misalnya ya, kalau di Afrika kan banyak kan. Nah, itu gimana cara penyembuhannya? Yaitu dengan plasma darah. Jadi ada seseorang yang udah terkena Ebola, terus dia menyumbangkan plasmanya untuk didonorkan kepada orang yang terkena. Itu sangat efektif. Nah, aktivitas ini sangat efektif dilakukan untuk pasien dengan kondisi menengah ya. Nah, untuk teman-teman anak-anak muda yang terkena COVID ini berpeluang untuk sembuh sangat cepat kan ya. Soalnya kan masih muda, imunnya masih bagus gitu. Nah, sedangkan untuk yang menengah itu seperti contohnya gini, ya usianya sekitar 30 ke atas lah. Jadi dia juga punya peluang kesembuhan, tapi lama gitu prosesnya. Sedangkan di usia 20 sampai 30 ini kan cepet kan ya. Jadi mungkin baru 3 hari gitulah itu udah sembuh dari COVID. Nah, itu bisa untuk memicu percepatan penyembuhan. Nah, untuk yang udah kronis gitu ya, atau yang udah parah, udah ada komplikasi itu kemungkinan ya susah untuk sembuh dengan metode transfusi plasma darah ini. Jadi ini disarankan untuk untuk orang-orang yang terkena COVID dengan level middle atau di tengah-tengah. Jadi rentan usianya sekitar 30 sampai 50 lah, atau orang-orang yang tidak punya penyakit bawaan lah. Nah, misalnya dia itu terkena COVID tapi nggak punya histori, dia itu kena hepatitis, kena kanker paru-paru atau bronkitis dan lain sebagainya. Itu masih bisa disembuhkan dengan metode transfusi plasma darah. Oh, cara kerjanya itu gimana sih? Apa namanya? Plasma darah kok bisa menyembuhkan COVID gitu? Pada plasma darah itu kan tadi udah ada penjelasannya ya. Isinya plasma darah itu adalah antibodi. Jadi orang yang udah terkena COVID terus dia sembuh, itu kan antibodinya dia kan kayak update gitulah, kalau semisal di aplikasi di smartphone itu kan kayak dia itu udah update ke
versi yang terbaru gitu. Nah, karena dia udah update ini, itu dia bisa didonorkan ke orang yang terkena COVID. Untuk apa? Untuk apa ya? Mempercepat agar proses update-nya si antibody ini cepat gitu. Kayak semisal mungkin HP, saya kasih contoh itu di smartphone gitu ya. Mungkin kalau kita pakai smartphone yang baru itu kan, kalau update aplikasi itu kan lama kan ya. Tapi kalau kita pakai smartphone yang baru, update aplikasi bisa langsung cepet gitu. Tapi kalau smartphone kita lama, udah jadul ya gitu ya, ketika mau update aplikasi itu juga pasti lama, butuh proses ya. Nah, untuk membuat prosesnya ini cepat itu ya salah satunya di masukin antibody. Jadi antibody orang-orang yang udah terkena COVID ini itu tuh bakal mengajak antibody yang sedang kena COVID ini untuk segera cepat beradaptasi atau segera cepat untuk melawan si COVID ini. Intinya seperti itu sih untuk cara kerja dari transfusi plasma darah. Nah, plasma darah sendiri ini itu termasuk dalam kategori donor aferesis ya. Jadi donor itu dibagi jadi dua, donor darah sama donor aferesis. Nah, apa itu donor aferesis? Donor aferesis ini kayak donor darah, tapi nggak semua darah diambil. Enggak kayak gitu sih. Ada 4 kalau nggak salah di komponen darah kita itu. Ada sel darah merah, ada plasma darah, ada sel darah putih, dan ada trombosit. Trombosit atau keping darah, mungkin saya lupa itu. Pokoknya ada 4 itu. Nah, kalau yang donor darah itu tuh semua diambil, 4 komponen itu diambil semua. Tapi kalau donor aferesis itu cuma salah satu. Misal kita mau donor sel darah putih, itu bisa. Kita mau donor plasma atau antibody kita, itu bisa. Kalau kita mau donor trombosit atau sel darah merah, itu bisa. Nah, perbedaannya apa sih antara donor aferesis dan donor darah? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau donor darah itu kan semua komponen didonorkan. Dengan donor aferesis itu cuma komponen tertentu. Nah, yang pertama yang membedakan itu pasti alat donornya. Alat donor darah ini, kalau donor darah ya itu bagiannya cuma kayak jarum, selang, sama kantong darah, ibaratnya kayak gitu kan ya. Itu kan sekali pakai kan ya. Jadi nanti selang sama jarumnya langsung dibuang, setelah donor langsung dibuang, kantongnya yang udah terisi ini dikip. Nah, sedangkan untuk yang aferesis ini ada mesinnya sendiri ya untuk mengolah. Jadi dia itu ngambil darah kita, terus sama mesinnya itu saring. Misalnya kita mau donor plasma darah gitu, ya udah darah kita diambil, habis itu disaring, didapatlah plasma darah. Habis itu plasma darahnya dimasukin ke kantong, komponen lainnya itu dimasukkan ke tubuh kita. Itu ada mesinnya khusus seperti itu kalau untuk alat donornya. Kemudian perbedaan yang kedua itu adalah waktu donor ya. Nah, karena donor darah ini kan darah diambil, jadi cepat, cuma sekitar 10-15 menit. Sedangkan donor aferesis harus ada proses penyaringan dan lain sebagainya. Itu estimasinya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Aku rasanya lemes pol. Perbedaan yang ketiga itu rentang waktu donornya ya. Ini kalau setelah donor darah ini, itu kemungkinan diperbolehkan donor lagi sekitar 3 bulan. Sedangkan kalau donor aferesis itu cuma 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu kalian mau donor lagi bisa. Untuk kualitas donornya sendiri, karena
kita cuma diambil komponen sedikit ya. Jadi setiap kantong donor aferesis itu setara 10 kantong donor darah. Terus perbedaan yang lainnya itu adalah komponen darahnya. Kalau donor darah itu kan semua darah, sedangkan kalau aferesis itu cuma satu komponen aja. Nah, terus kalau teman-teman yang udah pernah sakit COVID terus sekarang udah sembuh dan pengen untuk mendonorkan darah, ini ada step-stepnya ya. Nah, tapi juga ada syaratnya sih. Pertama itu syarat untuk mendonor plasma darah itu, yang pertama harus sehat jasmani rohani ya. Tidak ada riwayat sakit hepatitis A, hepatitis B, HIV dan lain-lain yang mempengaruhi darah kita. Terus memiliki riwayat COVID. Nah, kalau dilihat dari historinya itu syaratnya itu harus sudah pernah kena COVID, terus dicek udah negatif, dicek kedua kali udah negatif. Jadi ada tiga kali swab test. Ini swab ya, bukan rapid ya. Swab test. Swab pertama itu dinyatakan positif, swab kedua negatif, swab kedua negatif. Ini baru bisa melakukan donor plasma. Nah, terus cara melakukan donor plasma gimana sih? Nah, ini saya sharing aja ya. Jadi pertama, teman-teman bisa langsung kontak penyelenggara ya. Nomor WA penyelenggara nanti akan saya tampilkan di deskripsi. Kalian bisa WA ke dokter-dokter itu mengenai detailnya plasma darah atau apa. Mereka akan dengan senang hati menjelaskannya kalau misal penjelasan ini tuh kurang detail. Terus kemudian setelah WA nanti melengkapi data diri. Jadi di share by WA itu mengenai riwayat COVID yang pernah kita alami. Nah, terus kemudian juga dilampirkan bukti swab test. Nah, terus kemudian setelah itu setting schedule ya dan tempatnya, mau kapan dan mau di mana. Nah, nanti juga dari pihak penyelenggara nanti juga diarahkan, misal kita berada di Jakarta ya nanti dicarikan PMI terdekat, atau kita bisa ada di Solo atau Surabaya itu bisa dicarikan PMI yang terdekat. Nah, proses pengambilan darahnya itu seperti apa ya? Nah, kita datang dulu di PMI atau klinik yang sudah disepakati ya. Setelah sampai di sana itu biasanya kita disuruh istirahat dulu. Soalnya kenapa? Soalnya kan nggak mungkin kan ya sampai langsung diambil darahnya, nggak mungkin. Jadi butuh waktu istirahat dulu lah. Ambil mengisi ya form registrasi gitulah. Nah, setelah form registrasi itu diisi kayak riwayat COVID kita, nah nanti kita dicek tekanan darah kita, tensi darah kita itu normal atau enggak, memenuhi atau enggak. Nah, setelah itu diambillah sampel darah kita, biasanya di tangan yang berbeda. Misalnya kita mau melakukan transfusi itu di tangan kanan gitu ya, nanti sampel darahnya itu diambil di tangan kiri. Nah, itu sampel darahnya itu buat apa? Buat ngecek satu tuh golongan darah, terus ya kesehatannya bebas dari HIV, hepatitis dan lain sebagainya. Yang terutama sih golongan darah sih, nanti takutnya beda malah dimasukin ke orang yang salah. Jadi kalau teman-teman mau donor darah atau donor plasma takut nggak tahu golongan darahnya apa, langsung aja donor, nanti pasti dicek kok, nggak mungkin nggak dicek. Walaupun datamu itu udah benar, misalnya saya golongan darahnya A, saya udah yakin A, ketika mau donor pasti dicek lagi untuk memastikan itu. Nah, habis itu ada interview lagi dari dokternya, karena
histori COVID dan penyakit-penyakit lainnya, itu baru pengambilan plasma. Saya baru tahu ya, plasma darah itu ternyata warnanya kuning. Nanti saya tampilkan gambarnya ketika proses pengambilan plasma darah yang dilakukan teman saya. Nah, terus apa yang kita dapat setelah melakukan transfusi plasma ini ya? Yang pasti kita ya setidak-tidaknya kita membantu lah untuk orang-orang yang lagi kena COVID, untuk membantu agar Indonesia ini bebas dari COVID. Walaupun sekarang vaksin itu juga masih dalam analisa vaksin. Nah, vaksin ini itu kan disuntikkan untuk orang yang belum terkena COVID agar tidak terkena. Nah, sedangkan kalau udah terkena ini ya sampai sekarang obatnya juga baru dicari. Yang paling efektif ini ya masih transfusi plasma darah ini. Jadi harapannya teman-teman bisa mendonor plasma darah untuk teman-teman yang udah terkena COVID, untuk membantu teman-teman yang lain agar bisa sembuh dari COVID. Nah, untuk donor sendiri itu sebenarnya gimana ya? Kalau saya mendeskripsikannya itu melatih keikhlasan kita sih. Tapi kalau ikhlas itu kan ada 3 stepan ya. Yang pertama itu kita berbuat baik dengan ada imbalan. Itu lebih ke arah riya sih, atau ingin pamer. Misalnya saya bantu pengamen, tapi biar dilihat dengan niat biar dilihat teman-teman yang lain. Step yang kedua itu kita berharap yang lebih baik gitu loh. Makanya saya menyumbang ke pengemis misalnya Rp1.000 misalnya. Tujuannya apa? Tujuannya saya agar masuk surga misalnya, agar diterima di universitas terkenal misalnya. Itu nggak apa-apa, itu boleh, itu termasuk ikhlas step nomor 2. Nah, untuk ikhlas step nomor 1 atau step tertinggi itu lillahi ta'ala lah kalau di dalam Islam. Ya semua cuma karena Tuhan semata gitulah. Jadi ya wis nggak benar-benar nggak berharap apa-apa. Kalau kita mau nyumbang ya wis nggak perlu berpikir untuk apa, untuk siapa gitu. Jadi harapannya teman-teman yang belum melakukan transfusi plasma ini semoga bisa dan mau untuk gimananya ini benar-benar fungsi atau enggak, ini benar-benar bisa membuat orang sembuh atau enggak. Udahlah, donor dulu aja. Gitu sih kalau saya. Udahlah, donor dulu aja, daripada kamu memikirkan itu yang justru malah membuat keikhlasan kamu itu berkurang. Terus mending gas dhisik, donor dhisik. Kalau aku sih berharap kepada teman-teman seperti itu ya. Sekian sedikit video dari saya mengenai plasma darah. Kalau ada pertanyaan bisa di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah mendengarkan. See you next tomorrow. Thank you. Assalamualaikum.